Hey, what's up everybody? This is Copot. Halo adik-adik sekalian, adik-adik kelas 2. Apa kabar kalian? Hari ini kita akan masuk ke pelajaran karakter Kristen, mengulangi tema yang selanjutnya. Dan persiapkan diri kalian karena minggu depan kita sudah ujian akhir, ujian kenaikan kelas. Jadi adik-adik harus betul-betul belajar karena ini akhir ini menentukan kalian naik ke kelas 3 atau kalian terpaksa harus bertahan di kelas 2 karena gagal. Harapannya adalah kalian semua lulus. Nah, sebelum kita masuk ke pengulangan tema selanjutnya, kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat pagi ini anak-anakmu mau belajar karakter Kristen, mengulangi bahan-bahan yang sebelumnya. Kiranya Tuhan berkati mereka dimanapun berada, bahkan orang tua mereka berikan kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kalau minggu lalu kita belajar soal berterima kasih. Kita mengulangi soal berterima kasih. Bagaimana kita harus mengucapkan rasa syukur kita kepada orang lain, terima kasih kita bisa melalui tulisan, perkataan, perbuatan, karena apa yang sudah mereka lakukan kepada kalian, kepada saya. Perbuatan-perbuatan apa yang pernah saya rasakan, kebaikan-kebaikan apa yang pernah saya terima. Jadi harus terus dibaca bukunya ya. Sehingga adik-adik bukan hanya menghafal, tapi maksudnya Mister berharap ini menjadi sebuah kebiasaan sama kalian. Hari ini kita belajar tentang ketaatan. Ketaatan yaitu melakukan tugas dan tanggung jawab secara penuh. Tahu tugas dan tanggung jawabnya secara penuh dan dilakukan. Nah, ketaatan ini bisa di sekolah, di rumah, bahkan mungkin di tempat-tempat di mana tertentu yang harus ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Jadi ketaatan itu menunjukkan sikap mau mengikuti peraturan yang berlaku di mana kita berada. Oke? Kalau di rumah misalnya, kalau peraturannya mungkin orang tua bilang kalau sore jam 5 harus mandi, harus taat. Memang nggak tertulis harus taat. Jangan mandi sampai sore. Jadi karena main terlalu malam akhirnya orang tua marah. Atau kalau di sekolah, kalau datang ke sekolah itu harus tiba di sekolah jam 7 sebelum jam 7.15 misalnya. Jangan kamu tuh datang setengah 8 terlambat, itu tidak mematuhi atau tidak taat peraturan, maka harus ada konsekuensinya. Kamu harus kena hukum, gitu loh, kena sanksi, bisa peringatan atau mungkin yang lain-lain. Nah, supaya kamu menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang memiliki sifat-sifat taat dalam diri kamu, ada beberapa hal yang kemarin sudah kita pelajari yang bisa kamu lakukan. Nah, yang pertama yaitu taat kepada orang tua. Jadi dimulai dari rumah, taat kepada bapak, kepada ibu, kepada orang-orang yang mungkin lebih tua dari kita, kakak atau abang, atau juga mungkin kepada om-om atau saudara-saudara yang atau paman gitu yang lebih tua. Karena mungkin begini, karena biasanya kalau dari orang tua, hal-hal yang baiklah, pengalaman-pengalaman yang baiklah pasti diberikan kepada adik-adik. Hal-hal yang positiflah yang dibagikan kepada adik-adik. Tidak mungkin kan orang tua kalian menjerumuskan kalian. Tidak mungkin orang tua kalian itu membuat kalian ke tempat yang lebih buruk lagi. Tapi pasti berusaha untuk membawa kalian ke tempat yang lebih baik. Atau setidaknya begini, orang tua kalian itu berbagi mungkin dulu yang dilakukan itu adalah kurang baik. Karena itu orang tua bilang jangan lakukan karena itu kurang baik. Kenapa? Karena mungkin pengalaman-pengalaman orang tua kalian di masa lalu tahu bahwa itu adalah hal yang baik. Nah, adik-adik contohnya begini, jangan pegang listrik, contohnya colokan listrik itu kenapa? Karena itu berbahaya, karena sengatan listrik berbahaya. Gitu loh. Walaupun orang belum pernah pengalaman, tapi memang itu berbahaya. Didengarkan, taati orang tua dengan senang hati. Kalau misalnya di rumah, kalau disuruh orang tua, harusnya kamu misalnya jam 5, ayo mandi dulu. Kamu gak pergi main sampai malam. Orang tua harusnya nggak perlu marah, akhirnya marah. Kenapa? Karena adik-adik sudah nggak taat, nggak menghargai namanya. Kalau kamu sudah tidak taat, adik-adik sudah mulai tidak menghargai orang tua, guru atau siapapun. Kalau di sekolah disuruh ngerjain PR, kamu nggak ngerjain PR.
sekali guru masih misternya maafkan, 2 kali misternya masih beri peringatan, ketiga kali kok jadi kebiasaan. Artinya kamu sudah nggak menghargai mister-misnya, nggak mau taat pada peraturan dan tidak menghargai perintah dari mister dan misnya. Padahal ini kebaikan kamu. Oleh sebab itu mungkin kamu akhirnya kena hukuman, mungkin nilai kamu yang jelek, atau mungkin kamu dipanggil orang tua, ditanya kenapa kamu bisa begini. Ada beberapa. Tapi karena oleh sebab itu adik-adik harus betul-betul bisa menjaga diri untuk senantiasa taat. Dimulai dari rumah, taat kepada orang tua, kakek nenek, om-omnya, paman-pamannya, tantunya yang tua, ya, taat kepada orang tua. Yang kedua, taat dengan senang hati. Jadi kalau disuruh melakukan sesuatu harus melakukannya dengan senang hati, nggak ngambek, cemberut. Kenapa? Kalau ada yang melakukannya dengan senang hati, hasilnya akan maksimal, hasilnya akan bagus, hasilnya akan sempurna. Kalau disuruh ngerjain PR gini-gini, aduh, susah sekali udah. Ketika ada yang mulai ngambek, udah gak beres dan nanti gak selesai. Tapi ketika senang hati, dikasih tugas satu, wih, enak sekali. Oh iya gini, oh gampang. Pikirannya tenang dan lancar, gampang. Disuruh mengerjakan sesuatu, misalnya cuci piring, tenang, cuci piring atau sapu rumah. Tapi kalau udah ngambek, piring bisa pecah jadinya, mau akhirnya orang tua marah. Nyapunya berantakan, rumah gak bersih sama sekali, orang tua marah. Jadi lakukanlah dengan senang hati. Yang ketiga, mengerjakan semua tugas. Kalau disuruh misalnya menyapu halaman, sapulah halaman. Semua yang disebut halaman di rumah atau sapu kamar, sapulah semua kamar. Artinya semua tugas yang kamu lakukan dikerjakan. Kalau disuruh orang tua cuci dulu piring yang kotor ya, artinya semua yang kotor, piring yang kotor yang di rumah yang sudah dipakai itu dicuci. Bukan hanya bekas kamu makan atau yang ada di situ saja, mungkin ada di meja atau di mana. Kalau disuruh ngerjain tugas, misalnya PR ada 10, kamu kerjain 5, itu enggak. Itu harus pengerjain semua. Kenapa? Kerjakanlah semua tugas ya, karena tugas yang diberikan 10 supaya dapat nilai 10. Kalau 5 kamu belum tahu lagi kalau itu benar atau enggak, jawabannya kamu sudah hanya dapat 50 dan dapat nilai setengah, jelek kan? Sementara 5 lagi kalau kamu bisa dapat 100. Jadi kerjakan semua tugas yang dipercayakan. Kenapa? Artinya adik-adik belajar bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab untuk diberikan kepercayaan mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada adik-adik, yang diberikan kepada adik-adik, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kerjakan tugas semua yang diberikan. Yang keempat, tidak mengeluh. Jadi yang keempat ini sama dengan senang hati. Maksudnya begini, kalau kamu mengerjakannya dengan senang hati, maka pekerjaan itu akan berhasil dengan baik. Kalau ada yang mengeluh, maka kebalikannya, kerjaannya berantakan, orang tua bisa marah, atau misnya bisa marah karena kamu nggak kerja dengan benar, kamu nggak perhatian dengan benar, akhirnya semua berantakan, akhirnya kamu juga yang pusing, kamu yang jadi sedih. Jadi adik-adik, lakukanlah segala sesuatu itu dengan senang hati. Kalau sudah dimulai dengan mengeluh, mulai cemberut, itu nanti percayalah kalian bahwa itu nggak akan berhasil dengan baik. Jadi kalau kalian sudah melihat bahwa kalian mulai mengeluh, aduh ini nggak baik, tenangkan hati, duduk dulu diam, baru kemudian usahakan untuk menghibur, lalu memberikan kekuatan bahwa harus melakukan segala sesuatu dengan senang hati, sehingga hati kalian tenang dan bisa mengerjakan dengan baik. Nah yang kelima, mau berbuat lebih. Contoh kalau pas lagi diberikan tugas atau latihan atau PR, misalnya 5, kalian latihan mungkin 1-2 kurang bagus, latihan lagi 3-4 kurang bagus, latihan lagi 4-5 sampai kamu betul-betul memahami. Kenapa? Kalau adik-adik semakin sering latihan, itu membuat adik-adik semakin terbiasa. Ketika adik-adik semakin terbiasa, maka adik-adik akan semakin mahir. Misalnya contoh ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Gimana caranya? Coba lihat dulu. Misalnya 1 dibagi 1 sama dengan 1. Gimana caranya? Kalian cari cara-caranya. Oh, 1 kalau ditambah 1 sama dengan 2. Ini 1 digabungkan jadi 2. Atau misalnya ada 1 apel
Dengan satu apel, kamu kasih variasinya ditambah menjadi 2 apel, atau satu buku dengan satu buku ditambah, oh jadi 2. Oh begitu caranya. Jadi kalau digabungkan jadi 2. Nah ini membuat adik-adik semakin, oh kalian tahu caranya, oh begini caranya, oh jalannya seperti ini. Sehingga semakin banyak praktek, semakin banyak latihan, adik-adik semakin terlatih. Ya. Nah, jadi adik-adik kalian harus perlu lebih taat, lebih memiliki semangat mengerjakan sesuatu itu dengan senang hati. Nggak mengeluh, nggak ngambek, apalagi menangis. Jadi Mister berharap bahwa kalian persiapkan diri kalian, minggu depan kita akan ujian akhir dan ini ujian penentu kenaikan kelas. Mister berharap kalian betul-betul belajar dan betul-betul mempersiapkan dirinya. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi minggu depan ketika ujian dan Mister berharap kalian tetap semangat.